3. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Kelas 5. Soleha. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat Sehat. Nah, sehingga bisa belajar bersama di kelas 5 bersama siapa? Bunda. Bersama Bunda. Nah, anak-anakku, hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa Mas ribut? Sakit. Sakit. Nah, teman kita yang sakit, mari kita doakan supaya lekas Sembuh. sehat kembali, sembuh dan bisa belajar kembali di sekolah. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberi salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini yang piket siapa? Ya. Terima kasih ya Bu Guru ucapkan karena kelasnya sudah rapi, sudah bersih. Nah, Bu Guru ingatkan sekali lagi, tetap jaga kebersihan ya. Ya, karena kebersihan kelas kita ini adalah cerminan diri kita sendiri. Maka dari itu, jagalah selalu kebersihan kelas ini ya, Nana. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, yaitu tentang mengidentifikasi organ gerak pada hewan dan manusia. Sebelum Bu Guru masuk ke materi, masih ingat enggak pelajaran yang kemarin? Ya, organ gerak manusia. Ada yang bisa? Apa saja organ gerak kita? Misalnya kita berlari. Dengan apa, Nana? Kaki. Kemudian apa lagi contohnya? Iya, organ gerak tangan untuk apa? Iya. Apa? Iya, mengambil sesuatu benda. Apa lagi? Iya, meraba. Apa lagi? Untuk makan. Ya benar. Aplaus untuk anak-anakku, kesepakatan belajar pada pagi hari ini. Yang pertama ya, selama pelajaran berlangsung tidak boleh bergurau. Setuju? Setuju. Kesepakatan yang kedua, selama pelajaran berlangsung kalian tidak boleh meninggalkan kelas kecuali
Bisa dipahami? Bisa. Dua kesepakatan ini setuju tidak? Setuju. Setuju ya. Karena sudah kita sepakati, maka harus kita laksanakan dengan baik. Terima kasih anak-anakku. Nah, tujuan pada pembelajaran pagi hari ini anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Tujuannya, Bu Guru itu kepingin kalian semuanya, siswa-siswanya Bu Guru ini bisa mengidentifikasi organ gerak yang ada pada manusia dan hewan. Itu tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Anak-anakku, di sini Bu Guru kita saksikan ya, Bu Guru tampilkan gambar aktivitas kita sehari-hari. Nah, kalian lihat ya, gambar yang pertama. Dilihat ya, gambar yang pertama. Nah, ini adalah hewan apa nak? Kuda. Nah, ini kuda. Kemudian organ geraknya yang mana? Untuk apa? Nah, kuda itu ternyata untuk berlari menggunakan kakinya. Ada berapa kakinya? 4. Kuda ini kalau lari kencang sekali ya. Siapa yang pernah naik kuda? Iya, di Bromo ya. Kemudian kita simak gambar yang kedua. Nah, kira-kira ini gambar apa Nana? Iya, aktivitas sehari-hari. Nah, bisa dilihat di sini. Mulai dari tidur ya. Tidur, kemudian mandi. Nah, pada kegiatan mandi ini, di kegiatan mandi, aktivitas mandi, organ gerak mana yang kita gunakan? Apa tangannya? Ya, gosok pakai sabun badan kita. Kemudian apa lagi? Iya, menyikat gigi kan pakai tangan ya. Gosok. Kemudian apa lagi? Iya, tangan kita kalau misalnya mau keramas, kita menggunakan tangan. Apa lagi? Ini menggosok gigi ya. Apa ini? Menggunakan pakaian, memakai pakaian. Ya, dengan tangan. Ya, memakai celana, kita mulai dari kaki. Tuh ya. Kemudian anak-anak, yang berikutnya adalah ini juga gambar aktivitas sehari-hari. Kira-kira gambar apa ini? Kerja bakti gotong royong. Siapa yang bisa menyebutkan aktivitas di sini yang menggunakan organ gerak? Coba Mbak Rasmia. Ini Mbak, apa Mbak? Membuang sampah. Ya, buang sampah. Organ gerak mana yang kita pakai? Tangan. Kita kumpulkan sampahnya menggunakan tangan. Kemudian ada yang mendorong gerobak sampahnya. Kemudian aktivitas apa lagi? Iya, memasang lampu. Menggunakan gambar berikutnya siapa yang bisa? Mbak Aini. Bermain bola basket. Menggunakan apa Mbak Aini? Iya. Terus kemudian apa lagi? Iya, kakinya. Kakinya untuk
bagaimana insangnya? Ya, buka tutup begitu ya. Nah, beri aplaus dulu untuk kelas 5. Anak-anakku, Bu Guru akan membagikan kelompok di kelas ini menjadi 3 kelompok ya. Menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, silahkan kumpul di sini. Mas Baim, Mbak Dinda, Mas Wafa, Mbak Caca di sini. Kemudian kelompok 1 kursinya di bawah sana. Kelompok 2 di sebelah sana, Mbak Vina. Gabung di Mbak Aini. Kelompok yang ketiga ada Mbak Rasmia, Mbak Nadia, Mbak Nila dan Mas Ibnu. Nah, anak-anakku, kelompok ini sudah Bu Guru bagi sesuai dengan minat dan bakatnya kalian masing-masing. Bu Guru ulangi, yang ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, kita ice breaking dulu biar tidak ngantuk ya. Perhatikan Bu Guru. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya kan Bu Guru? Tepuk 5 itu begini. 2, 2, 1 ya. Sekali lagi, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Yang kompak ya. 2 kali tepuk 5. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kita ada lagi? Tidak. Ya, alhamdulillah. Nah, anak-anakku, di sini Bu Guru punya gambar perasaan kita hari ini. Kira-kira nih kelompok 3 perasaannya seperti apa? Ini ya, 2 jempol berarti menandakan senang, bahagia, terus sehat. Kalau kelompok 2 kira-kira hari ini perasaannya bagaimana? Sama ternyata dengan kelompok 3. Kelompok 1 sama. Hari ini kita semua bahagia, sehat dan senang. Anak-anakku, pada pagi hari ini Bu Guru bagikan bacaan ya. Di sini Bu Guru punya bacaan, judulnya bersepeda. Kira-kira siapa yang di rumah suka main sepeda? Tidak ada yang suka main sepeda? Mas Baim? Iya. Organ gerak apa kalau kita bersepeda itu? Kita mengayuh, pakai kaki, kemudian apa lagi? Tangan. Itu pegang apanya? Nah, ini tiap kelompok Bu Guru bagikan teks bacaan berjudul bersepeda. Silakan dibaca. Bu Guru beri waktu 5 menit ya. Dibaca 5 menit.
Satu. Nih, pilihan. Ini karakter berapa? Satu, dua, tiga ya. Berarti jadi ini pokoknya. Ini ya. Nah, ya. Silakan dibaca. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Ya, anak-anakku, jika sudah membaca ya, maka Bu Guru minta setiap paragrafnya itu silakan ditulis ide pokoknya di baliknya. Itu ya. Ini tadi paragraf berapa? Ya. Dapat di sini. Sudah apa belum? Sudah. Kelompok 1 tinggal apa? Ya, kita tunggu ya kelompok 1 ya. Sedikit lagi.
bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu buat kelompok. Luar biasa ya. Mbak Mila bersama teman-temannya sudah bisa membuat ide pokok dari setiap paragrafnya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan ide pokok pada paragraf bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung kita cepat dari biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 1 ya, maaf. Silakan Mas Baim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Paragraf 1. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan. Paragraf 2. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Paragraf 3. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Paragraf 4. Pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Paragraf 5. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, anak-anakku luar biasa sekali. Ternyata kalian anak-anak yang solih-solihah, hebat semuanya. Sekali lagi tepuk fokus. Lihat depan, mendengarkan, fokus. Satu kali lagi tepuk fokus. Lihat depan, mendengarkan, fokus. Nah, mari kita fokus lagi pada pagi hari ini. Anak-anakku, selanjutnya Bu Guru akan menayangkan video. Mari kita simak bersama-sama. Hai hai hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Selamat ya, kalian sekarang sudah naik ke kelas 5. Nah, hari ini kita akan mulai belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 nih. Kita belajar di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan. Pembelajaran yang pertama adik-adik. Mari ya kita belajar dengan penuh semangat. Ayo
Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Nah, adik-adik, mengapa ya kelinci ini bisa bergerak atau melompat? Kita akan cari tahu bersama-sama ya adik-adik. Di sini ada percakapan Edo dan ayahnya. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Tanya Edo. Lalu ayah menjawab, benar, kelinci dapat bergerak dengan lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama loh dengan organ gerak manusia. Nah, yuk kita pelajari bersama-sama tentang organ gerak adik-adik. Di sini, Edo berkata, tanpa organ gerak, kita itu tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Kita tidak bisa bergerak adik-adik tanpa adanya organ gerak di tubuh kita maupun di tubuh hewan adik-adik. Nah, adik-adik perhatikan nih, mengapa ya kita bisa berlari, berjalan, lalu burung bisa terbang, harimau bisa berlari, kelinci bisa melompat, dan lain sebagainya. Ya, karena di dalam tubuh kita ada organ gerak. Nah, kita baca bersama-sama yuk bacaan ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak itu dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi adik-adik. Sebagian maupun seluruh bagian dari tubuh kita. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan yang namanya organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak inilah yang berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, untuk memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, adik-adik, organ gerak pada hewan dan manusia ini memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua. Ada yang namanya alat gerak pasif yang berupa tulang. Nah, di tubuh kita ada tulang. Tulang itu adalah alat gerak pasif. Dan alat gerak aktif yang berupa otot. Jadi alat gerak di dalam tubuh kita itu ada dua adik-adik. Alat gerak pasif yaitu tulang, lalu alat gerak aktif yaitu otot kita. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Ini adalah tulang kita. Lalu dalam tulang-tulang ini nanti akan dibungkus oleh kulit. Dan di situ nanti ada otot. Itu merupakan alat gerak kita. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama adik-adik dalam melakukan pergerakan. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang bisa menggunakan sistem gerak. Jadi ketika kita bergerak, otomatis tulang dan otot kita ini juga ikut bergerak. Tulang itu disebut dengan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya adik-adik. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam saja dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif di tulang, akan tetapi tulang tidak besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot ini memiliki suatu senyawa kimia yang membuat tubuh dapat bergerak. Nah, pada saat otot yang menempel pada tulang itu bergerak, otot tersebut yang akan membuat tulang yang pasif tadi bergerak. Nah, akhirnya kita bisa bergerak, berpindah tempat ya. Kita bisa berenang, kita bisa berlari. Hewan
itu kelompok, apa itu kelompok. Itu bergerak. Nah, dalam teks yang berjumlah dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, seru nggak videonya? Seru. Sekarang Bu Guru tanya dari kelompok 2 dulu. Apa yang kalian temui di tayangan video tadi? Kenapa? Organ geraknya? Organ gerak apa tadi? Hewan apa tadi? Kelinci. Ya. Organ gerak kelinci. Ya. Kelincinya bagaimana Mbak? Dijelaskan. Iya. Kelinci bisa melompat menggunakan kakinya. Coba sekarang dipraktekkan berdiri. Bagaimana tadi ketika kelinci melompat? Yuk, kelompok 2 silakan berdiri. Bagaimana tadi kelinci ketika menggunakan organ geraknya ketika melompat? 1, 2, 3. Iya, begitu. Ketika berjalan. Nah, terima kasih, beri aplaus untuk kelompok 2. Anak-anakku, perlu diketahui organ gerak manusia itu dan hewan hampir sama, ya, hampir sama. Karena berlari juga menggunakan kakinya, sama dengan manusia. Manusia ketika berlari juga menggunakan kaki. Kemudian selanjutnya kelompok 2. Kelompok 1, silakan. Tadi dari tayangan video tadi apa? Bergerak. Iya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 menyampaikan manusia juga bergerak menggunakan kaki. Sudah terlihat tadi ya di tayangan video ya. Ya. Manusia berlari, lompat-lompat, jalan menggunakan kakinya. Kelompok 1 terakhir. Apa hasil dari menyimak video tadi? Kelompok 3. Tadi. Ya, apa Mbak? Dengarkan. Organ gerak ada 2 organ gerak. Iya, tepuk tangan. Menyimpulkan dari tayangan video bahwa organ gerak itu ada 2, yaitu organ gerak pasif dan aktif. Organ gerak pasif itu apa tadi namanya? Tulang. Yang aktif otot-otot kita. Organ, jadi anak-anak di dalam tubuh kita itu tanpa adanya organ gerak pasif dan aktif, kita nggak bisa bergerak. Kalau hanya pasif saja, tulang saja, tetapi tidak ada ototnya, kita juga nggak bisa bergerak. Nah, anak-anakku, dari tayangan video tadi tentang organ gerak hewan dan manusia, maka kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita ya. Jangan sampai tubuh kita ini sakit, menderita sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan apa tadi menjaga kesehatannya supaya otot kita sehat? Dengan olahraga apa tadi? Bersepeda. Bersepeda. Bisa dipahami? Bisa. Nah, beri aplaus untuk 3 kelompok. Nah, anak-anakku, selanjutnya guru di sini ada evaluasi, ada lembar kerja. Tiap kelompoknya di sini produknya tidak sama ya. Nah, ini kelompok 3. Silakan dikerjakan. Kemudian kelompok 2.
Sudah selesai? Sudah ya? Ya. Kalau sudah,
silakan Bu Guru acak ya yang presentasikan di depan. Coba kelompoknya Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia, saya dari kelompok 3. Akan mempresentasikan hasil kerja saya. Harimau, kuda, kelinci. Disebutkan 3 hewan yang bisa bergerak serta aktivitas. Diperhatikan ya temannya ya. Yang harimau. Harimau, kuda, kelinci. 1. Organ gerak harimau. Harimau bergerak menggunakan kaki. Harimau melompat menggunakan 4 kakinya. 2. Organ gerak kelinci. Kelinci bergerak menggunakan kaki. Kelinci melompat menggunakan kakinya. 3. Organ gerak kuda. Kuda berlari menggunakan kakinya. Kuda berlari dengan kencang menggunakan kakinya. Ya, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Mbak Nadia. Mbak Nadia di sini menyebutkan 3 hewan. Kemudian juga menyebutkan organ geraknya dan aktivitasnya. Salah satunya tadi apa Mbak Nadia? Harimau melompat katanya. Aktivitasnya berarti melompat menggunakan apa? Kakinya. Terima kasih Mbak Nadia. Selanjutnya Mbak Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini dari kelompok 2 akan evaluasi. 1. Tuliskan 3 aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak: bersepeda, belajar, dan memasak. 2. Apakah kegunaan organ gerak kaki pada manusia untuk berlari dan berjalan? Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terdapat jantung di tentunya juga. Ini tentunya juga akan membawa efek positif lainnya, seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian kita bisa terhindar dari munculnya gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Dari paragraf di atas tuliskan berikutnya. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. 14. Sebuah paragraf tentang berenang itu menyehatkan. Berenang sangat menyehatkan karena saat kita berenang kita menggunakan bagian kaki dan tangan untuk mendorong. Ya, beri aplaus dulu buat Mbak Aini. Coba dengarkan anak-anak ya. Bu Guru sekali lagi mau membacakan hasil jawabannya Mbak Aini. Tuliskan 3 aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Di sini Mbak Aini menjawab bersepeda, belajar, dan memasak. Kemudian berikutnya, buatlah sebuah paragraf tentang berenang menyehatkan. Coba didengarkan ya. Berenang sangat menyehatkan karena saat kita berenang kita menggunakan organ kaki dan tangan untuk mendorong, sehingga kita bisa mengapung di atas air. Nah, anak-anak, terakhir kelompok dari Mbak Caca, silakan maju ke depan. Tolong didengarkan ya kalau ada temannya mempresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Perhatikan di sini Bu Guru akan menyimpulkan dari hasil kerja kelompok kalian. Anak-anakku, Bu Guru ulangi lagi. Kesimpulan pada pagi hari ini materi kita yang sudah kita pelajari adalah organ gerak. Ada dua ya, organ gerak pasif dan aktif. Organ gerak pasif itu adalah tulang-tulang yang melekat pada tubuh kita. Kemudian yang aktif adalah otot kita. Organ gerak hewan dan manusia itu tidak jauh beda, sama. Ya, organ gerak hewan dan manusia adalah hampir mirip atau sama, menggunakan kakinya untuk berjalan, melompat, berlari, mengambil sesuatu menggunakan tangan. Nah, itu ya anak-anakku. Nah, anak-anakku, dari pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, sebagai tindak lanjut di rumah, ya, sebagai tindak lanjut di rumah, Bu Guru bagikan latihan soal untuk dikerjakan di rumah, ya. Perhatikan ya, tindak lanjut di rumah, Bu Guru bacakan. Nanti PR di rumah sebagai tindak lanjut kalian belajar pada pagi hari ini. Di situ ada perintahnya anak-anak, ya, ada perintah. Sebutkan 3 hewan dan jelaskan organ geraknya serta aktivitas yang dilakukan. Kalian disuruh menyebutkan berapa? 3. Lebih dari 3 boleh. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Kalau jelas, pekerjaannya yang tadi dikumpulkan ke Bu Guru, PR-nya itu boleh dimasukkan dalam tas. Yang tadi tugasnya itu dikumpulkan ke Bu Guru. Silakan berdiri. Terima kasih. Nah, anak-anakku, silakan ini dimasukkan ke dalam tasnya terlebih dahulu. Anak-anakku, Bu Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini membawakan manfaat untuk kita semua maupun orang lain. Nah, anak-anakku, satu lagi Bu Guru akan memberikan pesan moral kepada kalian. Yang pertama, jadilah anak yang baik, ya. Tidak boleh sombong. Yang kedua, hormatilah orang tuamu yang ada di rumah, baik itu ayah maupun ibu. Yang ketiga, hormatilah bapak dan ibu guru yang ada di sekolah kalian. Yang terakhir, nah ini yang setiap hari Bu Guru selalu memberikan kepada kalian. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga sikap kita harus tetap dijaga. Guru akhiri pembelajaran